Komunitas Lestari Coklat atau LESCO merupakan komunitas pemberdayaan masyarakat yang berada di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Komunitas ini menjadi saksi dari kerja keras dan dedikasi para petani. Lebih dari sekedar ladang produktif, komunitas petani coklat ini adalah cerminan dari kekuatan dan kebersamaan. Nama saya Muhammad Fasihudin, biasa dipanggil Fasih di sekitaran sini. Saya di sini kebetulan sebagai sekretaris di kelompok tani Lestari. Ketuanya ada Pak Khairul, bendaharanya ada Mbak Tri Widyastuti. Bernama Kelompok Tani Lestari, yang dimana di dalam kelompok tani ini ada serangkaian kelompok masyarakat, di antaranya Lestari 1, Lestari 2, sementara untuk kelompok pengolahan yaitu Lestari Coklat atau biasa disebut LESCO yang menjadi merek dari produk di sana. Kelompok tani Lestari itu sudah sangat lama, sekitar tahun 1998 itu sudah ada kelompok tani ini, tapi variannya atau pohon atau tanaman yang ada di dalamnya macam-macam. Kita juga namanya kelompok tani ada produksi padi, jagung dan sebagainya. Terus kemudian berjalannya waktu sekitar tahun 2012 itu kita kelompok tani di sini fokus di pengembangan budidaya kakao. Nah, sehingga sampai detik ini kelompok tani Lestari itu dikenal dengan komoditas unggulnya yaitu kakao coklat. Komunitas Lestari Coklat ini dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dari adanya petani-petani yang banyak, sehingga mengharuskan ada sebuah kelompok yang bisa mengorganisir petani-petani di sekitar dan mewadahi komoditi unggulan yang ada. Maka dibentuklah kelompok Tani Lestari untuk dikelola bersama. Yang mendasari dibentuknya Lestari Coklat ini adalah sebagai mobilisasi dan untuk memperlancar bantuan, penyaluran, distribusi, dan sebagainya dari pemerintah ke masyarakat melalui kelompok tani. Masyarakat itu punya sisi komitmen kerjasama dengan kami karena kakao itu salah satu komoditas unggul di perkebunan terutama di Indonesia. Tulungagung menjadi salah satu daerah yang punya kebun kakao yang cukup baik. Nah, sehingga kita berkomitmen dengan masyarakat untuk saling bermitra bekerja sama untuk senantiasa memperbaiki, mengelola, dan apapun itu yang berkaitan dengan kakao itu ditumbuhkan dengan baik. Nah, hasil dari mereka itu kita tampung, mereka bisa menjual ke sini, kemudian dari biji-biji yang baik itu kita bisa olah jadi olahan coklat. Sehingga mereka bisa menjadi entah itu menjadi mata pencaharian atau sisi sampingan yang sangat menguntungkan bagi mereka, sehingga ada mutualismenya, ada mutualisasi dari petani ke kelompok tani atau kelompok tani ke petani. Nah, kurang lebih seperti itu.
kelompok tani di sini berbasis pada aspek kerukunan masyarakat, khususnya pada asas kekeluargaan. Dalam memberdayakan masyarakat, melalui jalinan kerjasama, masyarakat di sini saling baur-membaur sehingga minim kesulitan untuk menyambung tali silaturahmi. Karena kelompok tani itu tidak menjadi jujukan atau tempat kembali primer mereka, dan kita tidak rutin setiap hari bertemu, sehingga rata-rata ya adalah kendala antar internal yang mungkin ada yang sudah loyo semangatnya, terus perlu disemangati lagi. Dalam memproduksi coklat, tidak terlepas dari proses demi proses yang dilalui untuk menghasilkan produk coklat yang berkualitas. Diawali dari proses panen, dalam pemetikan buah diambil dari buah yang sudah matang, tergantung varietas kakao yang ada. Setelah itu, dibelah untuk dikeluarkan bijinya, yang nantinya akan dilakukan proses fermentasi selama 4-6 hari. Setelah melalui proses fermentasi, biji-biji kakao akan berubah warna dan dikeringkan dalam proses penjemuran. Tahap-tahap tersebut menjadi tahap proses panen, yang selanjutnya akan melakukan tahap proses pasca panen yang menjadi inti dari pengolahan biji kakao. Selanjutnya dilakukanlah filterisasi untuk mengetahui biji yang layak dan sesuai dengan standar. Jika memenuhi standarisasi biji yang baik, akan dilakukan proses pengolahan. Yang pertama, penyangraian yang memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan suhu panas 50-70 derajat Celcius. Setelah melalui proses penyangraian, lalu dilakukan pengupasan untuk diambil inti biji kakao tersebut yang nantinya akan diolah. Biji-biji yang sudah dikupas akan dilakukan proses penggilingan yang nantinya akan menghasilkan coklat pasta kasar dan halus yang memakan waktu sekitar 3-4 jam. Setelah melalui proses penggilingan yang cukup lama, lalu dialihkan ke mesin pengempa yang tujuannya untuk menghilangkan kandungan lemak yang ada dalam kakao yang sudah dipasta tersebut. Jika proses mengempa atau menghilangkan kandungan lemak yang ada dalam kakao sudah dilakukan, maka akan menghasilkan bubuk yang masih mengeras, lalu ditumbuk agar menghasilkan bubuk coklat yang halus. Tentu kita mengharapkan yang lebih baik daripada di kondisi sekarang, meskipun kita menganggap di tahun 2024 ini sudah mulai peningkatannya sangat signifikan. Mulai dari kita belum bisa mengolah sama sekali, terus kemudian kita bisa mengolah dan memasarkan. Untuk pengembangan masyarakat, tentu komitmen kami kelompok tani tidak hanya sekedar kelompok tani biasa, tetapi sesuai dengan visi misi kelompok tani kami itu harus bisa memberdayakan masyarakat, membantu perekonomian masyarakat. Dalam konteks konseling, komunitas Lestari Coklat ini mampu memperkuat ikatan sosial, membangun solidaritas, dan memupuk semangat gotong royong. Melalui kebersamaan, mereka menemukan kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan dan mencapai tujuan bersama. Bersama Lesko, masyarakat sehat dan cerdas menjadi moto motivasi masyarakat untuk bersama-sama memberdayakan kesejahteraan para petani coklat untuk kehidupan yang lebih baik.
motto masyarakat sehat dan cerdas. Yeay.